Akun payable adalah suatu istilah yang digunakan ketika perusahaan melakukan pembelian kebutuhan secara kredit. Selain itu, istilah ini juga kerap digunakan ketika perusahaan melakukan transaksi pembelian dengan sistem uang di muka. Pelunasan baru dilakukan ketika barang sudah diterima oleh perusahaan. Perusahaan yang melakukan dua sistem di atas adalah perusahaan jual beli produk siap digunakan dan perusahaan industri. Akun payable memiliki peranan yang penting untuk suatu perusahaan. Akun ini wajib selalu dicek secara teratur agar pihak perusahaan bisa mengetahui dan juga memahami tanggung jawab yang harus dilakukannya, yakni membayar dan juga melunasi sisa utang. Agar utang tidak menumpuk dan membuat beban perusahaan menjadi semakin tinggi serta mengalami kerugian, utang harus segera dilunasi saat barang sudah diterima. Selain bisa meringankan beban perusahaan, nantinya proses berbisnis dengan klien pun akan berjalan secara lancar. Namun, tak jarang banyak orang yang merasa kesulitan dalam mencatat akun payable. Bila kesalahan yang terjadi sangat fatal, tentunya akan bisa membuat situasi semakin buruk dan bahkan mengalami kerugian. Di samping itu, hubungan yang terjalin dengan klien pun akan terganggu. Untuk bisa mengurangi pencatatan tersebut, maka perusahaan harus bisa menggunakan metode pencatatan yang lebih mudah. Seorang staf akun payable adalah yang pertama berkoordinasi dengan bagian supply chain. Koordinasi wajib dilakukan agar kegiatan pembelian yang dilakukan sesuai dengan rencana. Selain itu, seorang staf akun payable juga wajib memahami siklus supply chain agar mampu memastikan bahwa barang yang sudah dibeli perusahaan bisa tiba di tujuan dengan selamat. Yang kedua, analisa kegiatan pembelian. Seorang staf akun payable harus melakukan pengecekan dokumen agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan banyak pihak. Yang ketiga, pencatatan kegiatan pembelian. Pencatatan kegiatan pembelian dilakukan agar mampu memverifikasi jika terjadi kesalahan antara data di dalam dokumen dengan fakta yang ada di lapangan. Yang keempat, melakukan pembelian setelah absah. Nah, ketika pembelian sudah ditetapkan dan vendor pun sudah menyetujuinya, maka seorang staf akun payable harus melakukan pembayaran. Yang kelima, membuat laporan dan neraca pembelian. Seorang staf akun payable harus mencatat dan juga membuat laporan, yang nantinya laporan tersebut harus diserahkan kepada manajer atau supervisornya. Yang keenam, berkoordinasi dengan staf-staf yang terkait. Staf akun payable harus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengetahui akan keberadaan barangnya. Yang ketujuh, melakukan pengecekan terhadap aktivitas pembelian. Setelah purchase order disetujui, staf akun payable perlu mengecek kembali purchase order sebelum diteruskan ke purchasing. Dengan begitu, hal ini dapat meminimalisir terjadinya kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. Yang terakhir ada melakukan pencatatan dan pembayaran. Staf akun payable bertanggung jawab untuk mencatat segala transaksi yang terjadi. Setelah itu, hal itu akan disimpan untuk urusan pembukuan dan pembayaran. Pembayaran yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan serta vendor. Perusahaan yang menawarkan pekerjaan ini adalah Family Mart. Family Mart adalah jaringan waralaba toko kelontong yang berkantor pusat di Jepang. Awalnya Family Mart dimiliki oleh Seiyu, namun sahamnya dibeli oleh Itochu Group pada Februari 1998. Profil Family Mart. Di Indonesia sendiri, pembukaan toko Family Mart pertama kali dilakukan berkat hasil kerjasama dengan PT Fajar Mita Indra yang merupakan anak perusahaan dari Wings Group. Sampai dengan sekarang, Family Mart atau yang juga sering disebut Famima
telah memiliki banyak toko yang tersebar di Jabodetabek. Melalui visi, misi, dan nilai yang dimilikinya, Famima bertekad untuk menjadi CVS nomor 1 di Indonesia dengan menghadirkan kenyamanan dan pengalaman yang menyenangkan untuk seluruh pelanggan. Beberapa hal yang menjadi daya tarik FamilyMart. Yang pertama, memiliki ciri khas. Dalam hal ini, Famima menyajikan makanan unik dan khas negara asalnya, Jepang. Beberapa menu yang tersedia di FamilyMart yakni seperti yakitori atau sate khas Jepang, fried chicken, hot dog, dan makanan lain yang dimasak dan disajikan langsung untuk para pelanggan. Yang kedua, memberikan harga bersaing. Selain dari segi produk, Famima juga memberikan harga jual produk yang cukup bersaing di pasar. Selain itu, juga karena fasilitas-fasilitasnya yang lengkap dan nyaman. Misalnya, dengan menyediakan meja dan kursi untuk menikmati makanan maupun minuman yang dibeli pelanggan dari FamilyMart. Berikut ini ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi ketika ingin melamar sebagai staf akun payable. Yang pertama, Anda harus berusia maksimal 27 tahun. Yang kedua, pendidikan S1 jurusan akuntansi atau ekonomi. Yang ketiga, pengalaman minimal 1 tahun di posisi yang sama di industri retail. Yang keempat, Anda harus memahami basic Microsoft Office, terutama Excel. Ada pivot, lookup, VLOOKUP, dan Excel knowledge, dan Word. Yang kelima, dapat mengetahui dan memahami SAP. SAP itu apa sih? SAP pertama kali dibuat dan diperkenalkan oleh perusahaan SAP AG yang berasal dari Jerman. SAP merupakan kepanjangan dari System Application and Product in Data Processing. SAP merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data yang digunakan perusahaan dalam rangka mengelola sumber daya yang dimilikinya. SAP banyak digunakan oleh berbagai perusahaan manufaktur. SAP merupakan perusahaan perangkat lunak publik terbesar ketiga di dunia. Penggunaan software SAP adalah entitas bisnis atau perusahaan yang tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar, tapi juga perusahaan menengah atau kecil. Dengan menggunakan aplikasi SAP, semua sistem alur kerja perusahaan menjadi transparan, sehingga yang terlibat dalam operasional perusahaan di bidang SAP menjadi tahu dan bisa melakukan pengawasan yang ketat sehingga perusahaan bisa berjalan dengan baik. Lalu, bagaimana sih cara menggunakan SAP? Penggunaan program SAP disesuaikan untuk tingkatan yang berbeda. Umumnya, perusahaan akan menggunakan jasa konsultan SAP atau ahli IT untuk menggunakan program SAP melalui GUI atau Graphical User Interface. GUI menyajikan program SAP untuk user yang dapat memasukkan data serta membaca informasi dalam database perusahaan. 6. Anda dapat bekerja dalam tim maupun individu dan dapat bekerja di dalam tekanan. Yang ketujuh, Anda harus cekatan dan teliti dalam bekerja. Dan yang terakhir, komunikatif dan bertanggung jawab. Tugas-tugas staf akun payable. Yang pertama, menerima dan memeriksa invoice dari vendor untuk dibuatkan jurnal pengakuan hutang. Yang kedua, menerima PO dan JR Retur, memvalidasi serta follow up kelengkapan dokumen PO dan JR Retur. Yang ketiga, memproses jurnal retur dan mencetak nota retur untuk ditagihkan ke vendor. Yang keempat, merekapitulasi nota retur yang sudah ditagihkan ke vendor, berkoordinasi dengan divisi mengenai settlement nota retur. Kami ingin melamar pekerjaan di FamilyMart karena perusahaan ini memberikan tunjangan seperti tips, asuransi kesehatan, lahan parkir, DPLK atau dana pensiunan lembaga keuangan, training, serta car atau motorcycle ownership program kepada seluruh karyawannya.
menggapai profesi yang diinginkan tersebut, dalam hal ini sebagai akun payable staff, tentunya tidak secara instan. Kami perlu untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi sesuai persyaratan, yaitu S1 jurusan akuntansi atau ekonomi. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, hendaknya kita lebih menghemat pengeluaran dan sisihkan sebagian uang tersebut untuk ditabung sebagai persiapan memasuki perguruan tinggi. Kita harus lebih memanfaatkan waktu semasa SMK agar lebih semangat dan tekun dalam belajar untuk memasuki dunia perkuliahan. Kami juga harus mempelajari lebih mendalam tentang akun payable dan basic Microsoft Office yang sangat diperlukan di profesi ini. Selain itu, setelah lulus SMK, kita harus mencari banyak pengalaman sebelum melamar di perusahaan tersebut minimal 1 tahun agar wawasan kita tentang profesi tersebut bertambah. Ada satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan, yakni mengenai attitude. Perusahaan tidak hanya memikirkan tentang kemampuan karyawannya saja, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu karakter yang dimiliki oleh orang tersebut. Dalam bekerja sebagai akun payable staff, seseorang harus jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan mampu bekerja dalam timnya.